Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun teman-teman berada ya. Ini saya posisinya lagi di Desa Wisata Gunung Nganten ya. Tepatnya ini wisata Desa Gunung Lencoh, dan kali ini saya mau mencoba untuk menerbangkan quad saya ke Gunung Merapi ya. Gunung Merapinya ada di depan, cerah sekali. Semoga footage-nya bagus, drone-nya selamat, dan footage-nya bermanfaat buat teman-teman semua. Halo, selamat pagi teman-teman. Kali ini saya akan mencoba muncak ke Merapi ya, dan titik saya take off ini berada di Desa Lencoh ya. Tepatnya ada di wisata Gunung Lencoh teman-teman. Dan lokasi wisata Gunung Lencoh ini atau wisata Desa Lencoh ya, itu berada tepat di sebelah utara dari Gunung Merapi dengan jarak dari titik take off ke puncak Merapi itu sekitar 4,5 kilo. Nah, ini saya memasuki wilayah perkebunan teman-teman. Dan mata pencaharian yang ada di sekitaran Gunung Merapi ini, karena gunung ini dan sekitarnya itu sangat subur ya, mereka rata-rata bercocok tanam atau bertani ya teman-teman. Ini saya mencoba untuk flypass di atas jurang ya. Kemungkinan jurang ini adalah bekas aliran lava zaman dulu teman-teman. Dan jurangnya cukup tajam serta dalam ya. Saya penasaran dengan gunung yang ada di sebelah Merapi teman-teman. Jadi di Merapi ini kalau dilihat dari bawah ya, itu ada puncaknya yang sangat berpasir, dan di sebelahnya ada puncak yang lebih rendah namun hijau teman-teman ya. Nah, karena penasaran saya mencari informasi ya di internet, dan ternyata nama gunung ini adalah Gunung Bibi. Jadi Gunung Bibi ini merupakan gunung yang lebih tua dari Merapi ya. Merapi sendiri adalah anak dari Gunung Bibi teman-teman. Namun karena yang aktif itu di sebelah Merapi, maka dia membuat puncak sendiri teman-teman, sehingga terjadilah dua puncak yang kalau dilihat dari sebelah utara, ada yang tinggi yaitu Merapi, dan yang rendah itu Gunung Bibi. Kita bisa lihat ya, di atas itu sebelah kanan sudah mulai terlihat hamparan pasirnya ya. Jarak sudah di 3,1 kilo
dengan total penerbangan sudah di 4,5 menit teman-teman. Nah, ini sudah terlihat ya kawasan pasirnya. Dan kalau kita lurus ke depan teman-teman, itu adalah camp Pasar Bubrah teman-teman. Dan terlihat jalurnya untuk ke camp Pasar Bubrah di sebelah kiri bawah ya teman-teman. Namun jalur ke Merapi ini sejak erupsi 2010 sudah tidak dibuka karena dinyatakan siaga ya. Dan sampai dengan sekarang masih disinyalir sangat aktif. Nah, itu bisa terlihat camp Pasar Bubrah di sebelah kiri, namun terlihat kecil ya teman-teman. Saat ini Gunung Merapi memiliki 2 kubah lava, yaitu kubah lava Barat Daya dan kubah lava Tengah Kawah. Berdasarkan analisis foto udara tanggal 13 Januari 2023 ya teman-teman, volume kubah lava Barat Daya terhitung sebesar 1,5 juta meter kubik teman-teman, dan kubah lava tengah sebesar kurang lebih sekitar 2,2 juta meter kubik. Sewaktu saya menemani Om KBS Vlog ya teman-teman, kita sempat berdialog dengan salah satu petugas dari penjaga pos Babatan ya. Dan di Merapi sendiri ini yang banyak batu kuningnya itu merupakan bentukan dari tahun 1945 kurang lebihnya. Puncak ini bisa berwarna kekuningan karena retakan yang ada di kulit bumi yang menyebabkan gas yang ada di dalam itu keluar teman-teman. Nah, ini disebut dengan fenomena fumarol ya teman-teman. Dan asap yang keluar itu biasanya berisi dengan asam sulfat atau belerang yang membuat warna dari batu-batuan itu menjadi kuning teman-teman. Yang menarik dari Merapi ini, selain Gunung Merapi adalah salah satu gunung yang paling aktif yang ada di Indonesia. Tidak banyak gunung yang mempunyai 2 kubah lava secara bersamaan teman-teman.
Dan waktu pembentukan kubah lava itu sangat bervariasi ya teman-teman. Contohnya pada tahun 1994 saat panjang kubah lavanya itu kurang lebih 300 meter bisa berkembang menjadi 460 meter teman-teman, dengan tinggi dari 32 meter menjadi 47 meter ya. Yang terjadi penambahan ini karena isi perut bumi itu keluar dan mengendap di puncak-puncak dari kubah lava tersebut. Nah, di depan kita itu adalah Gunung Merbabu teman-teman. Jadi Gunung Merbabu ini letaknya berseberangan dengan Gunung Merapi ya. Oke, saya rasa cukup teman-teman. Flight time sudah di kurang lebih sekitar 11,5 menit ya. Saya akan melakukan pengambilan video terakhir dan saya akan memutuskan untuk turun. Buat teman-teman yang bingung bagaimana cara saya untuk menemukan jalan pulang, jadi di VR atau Google saya ini itu ada anak panah ya teman-teman. Jadi anak panah itu menunjuk ke pertama kali kita take off. Jadi saya untuk menemukan jalan pulang sisa mengikuti dari anak panah tersebut ya. Nah, jarak sudah di 1,5 kiloan teman-teman. Dan diberikan keselamatan ya. Terima kasih buat teman-teman yang meluangkan waktunya dan bersedia menonton sampai dengan akhir ya. Apabila teman-teman suka dengan konten ini, dukung saya dengan memberikan like, share, dan komen yang positif ya.
dan sampai jumpa di konten berikutnya. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, ini suka dukanya muncak gunung ya teman-teman. Kalau seandainya tadi terlambat sedikit aja, kita sudah tidak bisa terbang ya. Ini kondisi terkini 1 jam dari saya pertama kali membuat video opening ya. Ini adalah arah ke Merapi dan ini adalah arah ke Merbabu teman-teman. Jadi ini kurang lebihnya kondisi kita para pilot long range itu berburu dengan waktu.